إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Di sana ada suatu ibadah di mana kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Pun kalau ada yang mengenalnya, sedikit yang mempraktekkannya. Ialah ibadah banyak diam. As-samt, banyak diam adalah suatu ibadah yang sangat agung, yang telah datang dalamnya perintah, telah datang dalamnya keutamaan, telah datang dalamnya suatu ancaman serta dampak yang buruk dari orang yang tidak mampu untuk menahan lisannya. Allah Azza wa Jalla telah menggantungkan diamnya seseorang dengan berimannya dia kepada Allah dan berimannya dia kepada hari akhir. Di hadis Abi Hurairah, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Tiga perkara yang Rasul alaihi salatu wassalam kaitkan dengan benarnya seseorang kepada Allah dalam beriman dan benarnya dalam menuntut negeri akhirat, takutnya dari negeri akhirat. Yang pertama adalah tidak mengganggu tetangganya. Yang kedua adalah memuliakan tamunya. Yang ketiga adalah mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Waqulu li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan wahai Muhammad untuk hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang lebih baik. Di hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Syu'ab dan juga Imam Abu Ya'la al-Mawsili di Musnadnya dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Silsilah Shahihah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ala adulluka ala khaslatain huma akhaf ala dhahr wa athqalu fil mizan." Wahai Abu Dzar, maukah saya tunjukkan kepada engkau dua perkara di mana dua hal ini lebih ringan dalam bebannya dan lebih berat dalam timbangannya? Kata Abu Dzar, "Balah ya Rasulullah." Faqala tulus samt wa husnul khuluq fa walladhi nafsi bi yadihi ma 'amila al khalaiq bimithlihima. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, dua perkara itu adalah banyak diam dan akhlak yang baik. Kemudian Rasul bersumpah bahwa saya sedikit dari makhluk Allah yang mengamalkan dua ibadah tersebut. Maka ibadah tulus samt, as-samt, banyak diam, suatu ibadah yang banyak kita lalaikan, suatu ibadah yang dimana itu pintu keselamatan. Banyak di antara kita tidak mengerti, pun kalau mengerti terluputkan dari ibadah tersebut. Dimana kalau kita melihat ternyata Allah Azza wa Jalla mensifatkan hamba-hambanya yang mukmin, mereka lah yang meninggalkan ucapan yang tidak berfaedah. Mereka lah yang selalu istiqamah wa iltizam di atas akhlak as-samt, yaitu banyak diam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Di antara sifat-sifat orang mukminin yang Allah Azza wa Jalla telah berikan bagi mereka kemenangan adalah mereka-mereka yang enggan berpaling dari hal-hal yang sia-sia. 'Anil lagwi, baik itu sia-sia dalam perbuatan atau sia-sia dalam ucapan. Oleh karena itu, tatkala Umar ibn Khattab masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq
melihat beliau dalam keadaan memegang lisannya. Kemudian Umar mengatakan, "Malaka ya khalifat Rasulillah? Kenapa engkau wahai penggantinya Nabi, wahai penggantinya Rasul?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Inna hadza awradani fil mawarid wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ma syai'un min al-jasad illa yashku ila Allah al-lisan min hiddatih." Tatkala Umar menanyakan kenapa Abu Bakar memegang lisannya, maka Abu Bakar mengatakan sesungguhnya ini yaitu lisannya banyak memasukkan dia dalam kecelakaan. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya saya telah mendengar Nabi SAW mengatakan tidak ada satu bagian dari jasad kecuali mengadu kepada Allah mengadu kepada Allah tentang tajamnya lisan. Di hadits Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul mengatakan idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffiru al-lisan wa taqul inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in awajajta awajajna. Kata Rasul di hadits Abi Sa'id, tatkala di waktu pagi namanya anggota tubuh semuanya menggugat dan mengomentari kepada lisan dan mengatakan sesungguhnya keselamatan kami berkaitan denganmu, bergantung kepadamu. Kalau engkau lurus maka kami lurus, kalau engkau berbelok, engkau bengkok, maka kami pun demikian. Itulah lisan, ibadallah. Dimana kalau seandainya kita tidak mampu untuk memegangnya, maka tidak ada kebaikan dari ucapan. Ucapan yang diperintahkan, ucapan yang dianjurkan untuk orang untuk berbicara, ucapan yang ada dalamnya kebaikan, ucapan yang ada dalamnya amar ma'ruf atau nahi munkar, ucapan yang dalamnya ada bentuk mendamaikan, ucapan bentuk nasihat, ucapan bentuk arahan. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada kebaikan dalam perbincangan mereka. Kata Allah, la khaira. Tidak ada kebaikan. Ini asal dari suatu ucapan, suatu perbincangan di antara manusia. Tidak ada dalamnya kebaikan. Kata Allah, kecuali siapa yang memerintahkan kebaikan atau memerintahkan sedekah atau mendamaikan, maka itulah yang Allah Azza wa Jalla puji dan apa-apa yang semisal dari hal-hal yang dianjurkan. Maka itulah lisan yang kita diperintahkan untuk menjaganya, untuk mendidiknya, tidak melantarkan, karena itu menjadi suatu sebab kecelakaan seseorang, kebinasaan seseorang di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita melihat ternyata tulus samt, banyak diam, itu salah satu petunjuk dan juga sifatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di hadits Jabir bin Samurah, beliau ditanya, apakah engkau pernah berduduk-dudukan dengan Nabi? Kata beliau, na'am, wa kana tawil as-samt qalil ad-dhahik wa kana ashabuhu yatakallamuna 'indah wa yadhkurun asy-syi'r wa asya' min umurihim fayadhakun wa rubbama tabassam. Kata Jabir bin Samurah, na'am, saya pernah berduduk-dudukan dengan Nabi. Di antara sifat Nabi yang disebutkan oleh Jabir, wa kana tawil as-samt, Rasulullah itu banyak diam dan sedikit ketawa. Di mana para sahabatnya di samping beliau menyebutkan syair, menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara mereka, di mana mereka ketawa dan Rasulullah terkadang senyum. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau suri tauladan dalam sikap dan akhlak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Jadi itulah Rasul alaihi salatu wassalam suri tauladan bagi kita. Di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab sifat An-Nabi alaihi salatu wasallam, bab tentang sifatnya Nabi. Kemudian Aisyah mengatakan, kana Nabi alaihi salatu wasallam yuhadithuna bi haditsin law addahu al-'ad la-ahsa. Rasulullah itu menceritakan kepada kita suatu pembicaraan, berbicara kepada kita dengan suatu hadis. Kalau seandainya ada yang ingin menghitung, maka dia telah menghitung. Saking sedikitnya yang diucapkan oleh Nabi. Sebatas apa yang diperlukan, sebatas apa yang memang itu menjadi hajat dalam melontarkan suatu ucapan atau suatu kata. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana di samping beliau sifatnya demikian, maka beliau membenci orang yang banyak bicara, membenci orang yang cerewet, membenci orang yang mulutnya itu luas, lebar. Di hadis Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yawmal qiyamah thartharun wal mutasyaddiqun
wal mutahayyiqun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, di antara orang yang paling saya cintai, orang yang paling dekat duduknya kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang akhlaknya baik di antara kalian. Dan orang yang paling, atau di antara orang yang paling dibenci dan orang yang paling jauh dari Rasul alaihi salatu wassalam majlisnya kelak di hari kiamat, orang yang tarsarun, yang banyak bicara, orang-orang yang cerewet, mutasyaddiqun, yang luas pembicaraannya. Tidak ada dalamnya itu ta'akkud, tidak ada bentuk dalamnya tasabbut atau tabayyun, memperjelas apakah benar ataukah salah, menyaring ucapannya apakah ini baik ataukah tidak, apakah dalam ucapan ini bisa melukai orang, apakah di balik ucapan ini bisa menyebabkan perselisihan, apakah di balik ucapan ini ada di sana dosa. Makanya Allah Azza wa Jalla membenci orang yang qila wa qala. Di hadits Mughirah bin Syu'bah, wa kariha lakum thalathan, wa kariha lakum qila wa qala, wa kathrat as-su'al, wa idha'at al-mal. Itu hal termasuk hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Tatkala seseorang itu banyak bicara, karena orang kalau banyak bicara akan banyak salahnya. Kalau orang sudah banyak salahnya, maka dia akan sedikit rasa malunya. Kalau sudah sedikit rasa malunya, maka enggak ada kebaikan dalam dirinya, maka kematian baik bagi dirinya. Ibadallah, adalah seseorang bertakwa kepada Allah untuk lisan ini, di mana Allah Azza wa Jalla akan menghisab dari setiap apa yang diucapkan. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak diucapkan suatu ucapan, dan ini kata Syekhul Islam umum, baik itu suatu ucapan yang baik atau buruk, ucapan yang mubah atau yang semisalnya, maka akan ditulis, akan ada catatannya. Maka itulah yang dirajahkan oleh Syekhul Islam, mengikuti pendapat sebagian ulama salaf seperti Mujahid rahimahullahu taala. Ibadallah, sesungguhnya orang tatkala tidak mampu mendidik lisannya, maka di sana banyak dampak buruk yang akan dia hasilkan, kecelakaan yang akan dia masuki. Sebagaimana perkataannya Abu Bakar, inna hadza awradani fil mawarith. Lisan ini telah menjatuhkan saya dalam banyak hal yang bentuknya itu kecelakaan. Jadi banyak orang itu tatkala dia melontarkan lisannya, dia nggak sadar ternyata banyak di sana efek samping. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di hadis muflis, seseorang tatkala datang dengan pahala salatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, nggak sadar ternyata pahala-pahala ini dihanguskan, digugurkan dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan, di antaranya waqad syatama hadza. Dia datang di hari kiamat dalam keadaan telah mencela orang ini. Dia telah mencela, telah memukul, telah menumpahkan darah. Ini di antara sebab di mana orang mampu menggugurkan amalannya. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bahwasanya di antara hal yang paling banyak dengannya seseorang masuk neraka adalah lisan. Di hadits Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan, amsik alaika hadza, adalah engkau memegang ini, dan memberikan isyarat kepada lisannya. Kemudian Mu'adz bin Jabal menanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian Mu'adz bin Jabal menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihisab, akan dipertanyakan dengan apa yang kita ucapkan? Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menghardik Mu'adz dengan ucapannya, takilatka ummuk, ibumu telah kehilangan engkau. Ini bukanlah doa yang diinginkan zahirnya, akan tetapi ini suatu takdir. Rasul memberikan adab, memberikan peringatan kepada Mu'adz. Masa yang namanya lisannya akan dihisab engkau tidak mengetahui? Kemudian Rasul mengatakan, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia tersungkurkan dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali dikatakan hasil-hasil dari lisannya. Lihat, dengan lisan orang mencela, dengan lisan orang menuduh, dengan lisan orang menghibah, dengan lisan orang itu kufur kepada Allah, terjatuh dalam bid'ah, terjatuh dalam kefasikan. Dengan lisan seseorang itu ditarik kepercayaannya dari hati-hati manusia. Maka Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan. Ini lisan ujung-ujungnya akan mengantarkan seseorang kepada kecelakaan. Maka hendaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah dan menyaring, dan tidak melontarkan setiap ucapan yang terbetik. Karena itu suatu hal yang menyebabkan seseorang tersungkur kepada jahannam,
Di hadis Abi Hurairah, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innal 'abd la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam." Jadi seseorang hamba, dia mengucapkan suatu ucapan yang dia itu enggak memikirkan kepada ucapan tersebut, dengannya dia tersungkur ke jahanam. Di sebagian riwayat ma yatabayyanu fiha, di sebagian riwayat ma kana yadhun an tablugha ma balagat. Jadi dia itu enggak ada takut, enggak ada mencari kepastian, enggak juga dia itu menyangka bahwasanya ucapannya itu akan sampai dalam tahapan ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yahwi finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Dia akan masuk ke dalam neraka di mana jauhnya masuknya dia lebih jauh dari jarak timur dan juga barat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, sesungguhnya ibadah as-samt, banyak diam, suatu ibadah yang perlu kita hakikatkan, suatu ibadah yang perlu kita melatih diri kita untuk bisa sampai dalam tahapan ibadah tersebut. Karena di balik ibadah tersebut Rasul alaihi salatu wassalam telah menjanjikan dalamnya banyak keutamaan, di mana Rasul telah menjadikan orang yang mampu menahan lisannya salah satu sebab untuk dia selamatkan dari api neraka. Di hadis Adi bin Hatim, Rasul mengatakan, ittaqin nar walau bisyaqqi tamrah. Hendaklah engkau menjauhi neraka meskipun dengan secuil kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau tidak mendapatkan, maka dengan ucapan yang baik, ucapan yang mengandung kebaikan, itulah yang akan menjaga seseorang dari api neraka. Dan di hadis lain Rasul menjelaskan bahwasanya ucapan yang baik adalah suatu sedekah. Itu sekedar seseorang mengerakkan lisannya, yang bakhil dalam kebaikan. Rasul mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah suatu sedekah. Dan di hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasul mengatakan as-samtu najah. Yang namanya bentuk orang itu diam adalah suatu keselamatan. Ucapan itu bagimu atau atasmu. Selama seseorang mampu menahan lisannya, maka itu suatu keselamatan ala kulli hal. Selama diamnya itu bukanlah diam yang mungkar, bukanlah diam yang bukan pada tempatnya, diam yang memang dia tidak memiliki pembicaraan atau tidak memiliki kebenaran atau tidak mampu, maka bukanlah seorang mukmin sifatnya takalluf, terlalu berlebihan, memaksakan keadaan atau kehendak dengan berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka Rasul mengatakan as-samtu najah. Di hadis Uqbah bin Amir, Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh beliau pada Uqbah bin Amir tentang sabilun najah, apakah jalan keselamatan? Maka Rasul mengatakan amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk. Kata Rasul, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Maka Rasul menganjurkan kepada 3 perkara. Hendaklah engkau memegang lisanmu, kemudian hendaklah rumah itu cukup untukmu, artinya tempat tinggal yang engkau enggak keluar kecuali karena ada keperluan. Selain itu, duduk di rumah, selamat dari kejahatan, selamat dari fitnah. Yang ketiga adalah hendaklah engkau tangisi atas dosamu. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam, yang pertama kali beliau kedepankan amsik alaika lisanak, hendaklah engkau mampu untuk memegang lisanmu, dengannya engkau akan selamat. Seorang Arabi menanyakan kepada Nabi suatu amalan yang mampu mendekatkan dia kepada surga dan menjauhkan dia kepada neraka. Maka Rasulullah menyebutkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, atiq an-nasamah wa fukka raqabah wa minhatul aquf. Dan juga beberapa amalan Rasul menjelaskan, hendaklah kau membebaskan budak, menolong orang yang terlilit utang. Yang ketiga, Rasul mengarahkan agar orang itu bersedekah dengan hasil ternakannya, air susu dari ternakannya. Kemudian Rasulullah mengatakan fa illam tutik fa kuffa lisanaka illa min khair. Kalau engkau tidak mampu untuk berbuat kebaikan kepada sesama, maka hendaklah engkau minimal menjaga keburukanmu, menjaga kejahatanmu dengan engkau memegang lisanmu. Fa kuffa lisanaka, hendaklah engkau menahan lisanmu kecuali dari kebaikan.
Maka termasuk Islam yang baik dari seorang muslim itu yang dimana seorang muslim selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Kata Rasul tatkala ditanya apakah Islam yang terbaik, maka Rasul mengatakan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimun selamat dari lisannya, kaum muslimun selamat dari tangannya. Itulah Islam yang baik. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islam seseorang yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak berarti, yang tidak mengandung manfaat atau faedah. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dengan menjaga lisan ini. Karena lisan ini suatu jodoh untuk hati. Kalau memang hati seorang muslim itu baik lagi jernih, maka enggak akan keluar dari lisan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Al-inau bima fihi Allah. Suatu bejana itu akan mengeluarkan apa yang ada isinya. Kalau bejana itu mengandung air putih, yang keluar air putih. Bejana itu mengandung air yang hitam, maka dia juga akan mengeluarkan air yang hitam. Kalau kita melihat bagaimana ulama salaf, mereka melatih diri mereka untuk mampu mendidik lisan mereka. Lihat Muwarriq Al-Hijri itu mengatakan sesungguhnya saya menuntut suatu perkara selama 20 tahun. Sampai detik ini saya nggak mampu dan saya nggak akan mungkin menyerah. Saya nggak akan mungkin meninggalkan. Kemudian beliau ditanya apakah itu? Maka beliau mengatakan as-samt, banyak diam. Ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Semoga apa yang kita sampaikan di khutbah Jumat ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.